Wargi Bandung semua, apa kabar? Pastinya harus tetap sehat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, saya Kang Duhan yang akan menemani wargi Bandung semua dalam 20 menit ke depan. Hari ini, Badami Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi akan berdiskusi mengenai tema yang berjudul Kurangi Polusi Udara dengan Ngantornya Peda. Bagi wargi Bandung yang ingin bergabung dengan diskusi ini, silakan untuk berkomentar di kolom komentar live Instagram dari bandung.go.id. Hari ini Kang Duhan sudah ditemani bersama Pak Didi Ruswandi selaku Kepala Dinas Pekerja Umum Kota Bandung. Assalamualaikum Bapak Didi. Mohon maaf Pak, mungkin mic-nya bisa di-on dulu Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Duhan. Oke, kumaha damang Pak? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Pak Didi sekarang? Sekarang HJKB pengecatan, kemudian perbaikan infrastruktur dan penyelesaian hujan. Persiapan untuk menghadapi musim penghujan. Iya, benar dan sekali. Penyelesaian infrastruktur yang kontraktual. Amin. Semoga cepat terlaksana Bapak. Baik Pak, Amin. Untuk memulai diskusi pada hari ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan nih Pak. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan inti Pak, kota besar seperti kota Bandung dan mungkin kota-kota lainnya di Indonesia itu pastinya padat akan kendaraan dan juga polusi nih Pak. Pengen tahu dong Pak, pendapat dari Pak Didi seperti apa akan hal itu? Ya, saya kira ini sudah kesepakatan dunia ya, tertuang dalam SDGs, Sustainable Development Goal, bahwa pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah transportasi. Nah, transportasi ini diantaranya harus mengurangi polusi, termasuk pemanasan global gitu ya, dan salah satunya adalah bagaimana kita beralih dari kendaraan yang menggunakan energi fosil ke energi listrik atau malah ke yang tidak menggunakan mesin motorized gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagian-bagian dari kesepakatan dunia, dan kita karena juga ada di dunia gitu ya, harus menjadi bagian hal tersebut itu. Saya kira itu yang paling mendasar gitu ya. Ini udah menjadi program dunia. Oke, baik Pak. Dinas Pekerja Umum Kota Bandung menerapkan satu program dengan kantornya Peda nih Pak. Mungkin bisa dikasih tahu ke wargi Bandung. Apa itu program kantornya Peda Pak? Dan kenapa akhirnya memutuskan untuk kayaknya program ini harus kita laksanakan? Kalau di PU sendiri waktu masih zaman DBMP gitu ya, dulu pernah mau dicanangkan oleh waktu masih Pak Kadisnya Pak Iming, tapi entah kemarin ada apa sampai tertunda gitu baru sekarang gitu. Jadi ini sebenarnya sudah program lama gitu ya. Kemudian pernah juga di level kota itu ada Jumat bersepeda gitu ya. Jadi ini hanya keterusan, artinya bahwa sebenarnya program ini bagus dari kacamata apapun gitu ya. Dulu kita pernah mensosialisasikan ke sekolah-sekolah karena ini bagian dari pembangunan karakter. Jepang itu pembangunan karakternya salah satunya adalah tidak menggunakan kendaraan pribadi bermotor ke sekolah. Jadi wajib berjalan kaki atau bersepeda menggunakan transportasi publik. Dan ini mendidik siswa itu pertama menjadi mandiri, berani. Kemudian juga perencanaan waktu menjadi bagus gitu. Orang terbiasa untuk merencanakan waktu. Jadi itu kalau di siswa bagian dari perencanaan mandiri. Kemudian bagi kita sendiri itu membangun stamina gitu ya, menjadi bukan hanya sekedar sehat tapi bugar gitu. Betul sekali Pak. Jadi lebih banyak bergerak, semakin banyak kita semakin sehat juga ya Pak ya. Persis. Oke Pak. Apakah program ini diwajibkan untuk seluruh pekerja di wilayah pekerja umum Kota Bandung ini, Pak? Belum sampai wajib, jadi kita masih anjuran. Tapi waktu pertama kita susun sudah lebih dari 20 orang yang melakukannya gitu per minggu. Saya sendiri sebenarnya rutin ya, bukan hanya seminggu sekali kalau saya. Malah cuma sekarang sering bergantian dengan bermotor gitu, naik motor gitu, naik sepeda. Kalau dulu malah saya hampir tiap hari naik sepeda gitu. Ini karena kan kalau saya ada jam sampai ada kegiatan sore atau malam gitu ya, pulangnya malam itu biasanya saya motor. Atau mau inspeksi ke gunung ke sana ke Cibiru biasanya saya bawa motor gitu ya.
Jadi kalau kalau acaranya di dalam kota itu saya banyaknya sepeda, naik sepeda tiap hari gitu. Dan ini bagi saya mah udah kerasa banget ya. Dulu kalau perubahan musim itu, setiap perubahan musim saya tuh batuk, dan kalau batuk tuh nggak pernah sebentar. Akhirnya setelah rutin bersepeda malah malah alhamdulillah relatif jarang-jarang batuk lah. Udah, berarti dari segi stamina pun bisa langsung dirasakan efeknya ya Pak ya? Ya, jauh kerasa. Jauh kerasa. Oke Pak, kalau respon dari para pekerja sendiri seperti apa nih Pak? Kalau yang udah rutin, sebenarnya mereka tuh sudah terbiasa bersepeda ya, cuma tidak ke kantor aja gitu. Jadi rutin mingguan sih udah. Jadi sebenarnya pesepeda di Bandung tuh banyak. Yang belum tuh adalah bersepeda ke kantor gitu. Karena mungkin banyak hal yang ditakutkan gitu. Yang pertama mah mungkin maaf ya BB gitu ya, bawa badan. Ya, benar. Tapi sebenarnya kalau kita tidak digenjot, tidak digenjot, itu relatif tidak berkeringat. Gitu. Kalau awal-awal mungkin iyalah 1 kilometer sudah berkeringat. Sekarang tuh kalau tidak digenjot 5 kilometer tuh nggak berkeringat gitu ya. Jadi biasanya saya kalau ingin berkeringat justru pulangnya baru saya genjot gitu. Oke. Kalau berangkatnya nyantai gitu. Lama-lama jadi terbiasa juga ya Pak akhirnya Pak. Betul. Oke, baik Pak. Untuk program kantornya Peda ini sendiri Pak, itu teknis pelaksananya seperti apa Pak? Di setiap hari apa, dan mungkin ada teknis lain yang perlu diperhatikan? Kami memilihnya hari Selasa. Pertimbangannya misi kampanyenya itu supaya kelihatan bahwa yang bersepeda itu ASN gitu. Karena hari Selasa itu pakainya pakai yang kaki itu ya. Jadi lebih kan bahwa ASN itu ada loh yang bersepeda gitu. Atau bersepeda itu ya sebenarnya bukan ternyata tidak. Apalagi keunggulan Kota Bandung dibanding kota-kota lain di Indonesia atau sebagian besar kota lain di Indonesia punya iklim yang sangat mendukung untuk bersepeda. Iya Pak, betul Pak. Itu saya kira. Itu yang saya rasakan juga. Kota Bandung ini sangat cocok untuk bersepeda karena kota yang lengkap tapi memiliki suasana yang sejuk ya Pak. Jadi tidak melelahkan untuk bersepeda. Betul. Nah Pak, mungkin ini ada yang jadi beberapa pertanyaan dari wargi Bandung. Jarak dari setiap rumah pegawai ke kantor itu kan berbeda, Pak. Ya. Nah, jika ada keterlambatan waktu itu seperti apa, Pak? Apakah sudah ada antisipasinya? Bersepeda nggak boleh dijadikan alasan untuk terlambat, gitu. Dan beberapa teman kemarin yang pertama kali bersepeda itu didampingi. Wah, masih diikutin oleh mobilnya gitu ya. Yang kejutan bersepeda lebih duluan nyampe ketimbang mobil karena macet gitu ya. Oh iya betul sekali Pak. Ya, nah sekarang sudah mulai berani itu tanpa didampingi lagi gitu. Jadi dan yang mengembirakan itu beberapa teman sudah mulai cari-cari sepeda nih. Jadi artinya mudah-mudahan nambah dan mudah-mudahan ini bisa bertahan untuk terus bersepeda. Amin. Ini kita ngomong-ngomongin soal sepeda nih Pak. Nah, mungkin ada beberapa sepeda sih Pak. Biasanya para pegawai ini pakai sepeda dari jenis yang seperti apa Pak? Wah, bermacam-macam. Ada malah yang road bike ada, ya city bike ada gitu ya. Jadi MTB juga ada gitu. Tidak terikat sepeda. Intinya Mbak, bagaimana kita mengurangi energi fosil gitu ya. Bagaimana kita menyehatkan kota dan juga menyehatkan kita sendiri secara individu gitu. Oke, baik Pak. Nah, untuk program ini adakah Pak kerjasama mungkin dengan pihak-pihak lain untuk mensupport ketika ada minumannya kah? Atau mungkin ada kerjasama dengan salah satu merek sepeda kah Pak? Enggak, ini sebenarnya kita kedepannya berharap ini sebenarnya pembangunan budaya gitu. Jadi sepeda itu menjadi sebuah kebiasaan gitu, dengan pembiasaan menjadi kebiasaan gitu. Itu yang kita harapkan, dan memang butuh support banyak ya. Paris tuh mencanangkan apa yang disebut dengan program 15 minute kalau nggak salah ya. Jadi Melbourne 20 minute gitu. Jadi bagaimana kebutuhan pokok itu ada di sekitar rumah gitu. Jadi mereka kalau belanja
itu tidak harus jauh naik mobil, naik motor, tapi naik sepeda gitu atau jalan kaki gitu. Jadi program itu sehingga di rumah-rumah tuh kebutuhan pokok tuh harus ada gitu yang dekat gitu. Nah ini kan secara program belum, tapi sebegitu pentingnya di luar bahwa sepeda itu harus melakukan atau memerangi pemanasan global itu begitu strateginya sampai sedetil itu gitu. Kita belum, tapi saya harap nanti kedepannya mulai bergerak. Oke, baik, Pak. Berarti di kantor Dinas Pekerja Umum sendiri parkiran sepeda mungkin tersedianya cukup banyak ya, Pak, dibanding dari kantor lain. Ya, kebetulan kami masih izinkan kalau misalnya takut ada yang sepedanya mahal atau masih boleh dibawa ke ruangan lah. Tapi sebenarnya di luar udah ada tempat parkir kita, udah ada tempat parkir sepedanya gitu, udah sedia baik di belakang maupun di depan kantor. Oke, nih Pak. Nah, selain menyepeda dari rumah ke kantor, adakah mungkin kegiatan bersepeda rutin, bersepeda bersama nih Pak dari kalangan pekerja di Dinas Pekerja Umum Kota Bandung, Pak? Sebenarnya di apa namanya di Porkom, Forum Komunikasi Sepeda, dan di PU itu ada komunitas namanya gitu ya. Jadi nama komunitas sepeda di PU dan itu tergabung dengan mereka. Sekarang lagi kelihatannya mau menghidupkan kembali night ride gitu ya. Kemudian Jumat bersepeda. Saya lihat tadi sudah ada bersepeda berbagi ya. Saya lihat ketemu kebetulan tadi di Asia Afrika gitu ya. Jadi sekarang mulai digerakkan, ada juga gerakan wisata, jadi kami ikut ke dalam program-program tersebut. Sementara kami sebelum pandemi itu tadinya ada bersepeda sore, itu mah sehabis kerja naik ke atas dikit lah gitu untuk olahraga itu. Ya, betul Pak. Keren. Tetap olahraga nih. Kayaknya harus ditiru juga ya Pak sama generasi muda nih Pak. Kalau dilihat-lihat, kayaknya generasi muda sekarang lebih suka yang bermotor atau bermobil sebenarnya Pak. Ya, sebenarnya kalau saya lihat justru di generasi muda ini sudah muncul juga kesadaran lingkungan yang malah menurut saya itu lebih kuat gitu. Kelihatan dari segi wisata mereka lebih mendekati ke alam gitu. Yang bersepeda juga banyak, bahwa yang bermotor banyak, iyalah, tapi akan lingkungannya menurut saya jauh lebih bagus gitu. Jauh lebih bagus. Mudah-mudahan tidak berubah pandangannya ketika mereka beranjak dewasa lagi atau ketika mapan gitu, bahwa mapan bersepeda itu tidak salah loh gitu, keren-keren aja gitu. Oke, baik Pak. Ini ada beberapa pertanyaan Pak dari Instagram nih Pak, dari teman-teman yang menonton dan juga ada yang komen dari feeds Instagram bandung.go.id. Kalau wargi Bandung mau ikut nyepeda boleh nggak Pak? Boleh. Kalau yang program ngantornya peda tuh kami sebenarnya tidak ada bersepeda barengnya gitu ya. Jadi itu mah dari rumah ke kantor. Tapi memang sedang kita pikirkan. Cuma kalau itu sudah jadi kebijakan kota ya, kalau sudah jadi kebijakan kota, memungkinkan nggak kita datang ke satu tempat kemudian ngeliling bentar baru kemudian ke kantor gitu. Atau juga kalau belum program kota, kalau nanti kita misalnya ini sudah mulai berkembang banyak, mungkin nggak sampai kantor Jalan Cianjur, kemudian kita ngeliling sebentar untuk kampanyenya gitu ya, kemudian baru kerja gitu ya. Sangat mungkin nanti kita lihat perkembangannya. Jadi sangat mungkin untuk nanti bareng-bareng. Jadi dari rumahnya ke Jalan Cianjur, dari Cianjurnya muter ya, bentar. Iya, betul sekali. Pak, karena program ngantornya peda ini sekarang cukup booming nih, Pak. Apakah ada kemungkinan nantinya akan diwajibkan untuk seluruh pekerja? Saya belum segitunya karena kebijakannya mungkin agak berat kalau di level dinas. Tapi menurut saya jangan wajib deh, lebih baik kalau menurut saya justru masuk ke tunjangan gitu. Jadi ada tunjangan pro memerangi global warming gitu. Jadi kalau bersepeda dibayar, kalau enggak tidak dibayar gitu ya. Iya. Baik itu bersepeda, berjalan kaki atau menggunakan transportasi publik gitu. Jadi kalau gitu mah Anda menggunakan transportasi berbahan bakar fosil silahkan, tapi tunjangannya dikurangi. Ya, kalau itu menurut saya jauh lebih seru lah dan lebih mendidik juga. Ya betul. Jadi ada motivasi tersendiri ya mungkin bagi individual untuk persis. melakukannya.
Betul. Selanjutnya ada lagi nih Pak pertanyaan dari Instagram yang datang. Program ini akan dilakukan tiap hari atau hari-hari tertentu saja. Nah, mungkin tadi ini yang Ya. baru join. Kalau sekarang yang kita anjuran bersama itu hari Selasa. Kami itu justru berharapnya ketika mereka merasakan menjadi lebih sehat, mereka atau merasakan hal yang lainnya, sensasi yang lainnya, itu berharap mereka bisa melanjutkan di hari-hari lainnya. Kalau saya kadang-kadang bisa 3 sampai bahkan 5 hari kerja saya terbiasa bersepeda ke kantor. Betul, Pak. Keren juga nih Pak. Kita masih menunggu juga untuk para wargi Bandung yang ingin bertanya di kolom komentar, boleh untuk menuliskan komentarnya di kolom komentar livebandung.go.id. Nah Pak, selanjutnya ada nggak sih Pak feedback dari masyarakat setelah melihat ASN yang berseragam naik sepeda ke kantor gitu Pak? Oh, ini apresiasinya bagus ya. Jadi sebenarnya mah mindset bersepeda untuk transportasi itu sebenarnya udah masuk. Yang mereka banyak ragukan tuh yang pertama, saya kalau bersepeda keringetan nggak gitu. Yang kedua, kalau saya bersepeda aman nggak di jalan gitu ya. Jadi itu yang paling kelihatannya yang paling mengganggu mereka untuk bersepeda. Kalau saja yang pesepeda akhir pekanan itu bersepeda juga ke kantor gitu ya atau ke tempat kerja, itu kan logikanya mereka tuh dari segi kemampuan atau kekuatan sebenarnya kuat. Yang jadi masalah mereka masih ragu untuk bersepeda dengan ke kantor mah gitu ya. Dan kalau untuk olahraga atau rekreasi mereka udah biasa gitu. Ya. Jadi ini prosesnya yang kita butuhkan tuh meyakinkan bahwa bersepeda ke kantor tuh nyaman-nyaman aja gitu. Betul sekali. Atau mungkin kebutuhan apa supaya mereka bersepeda ke kantor mereka merasa nyaman, itu mungkin kebutuhan yang harus kita penuhi. Iya Pak. Ada satu pertanyaan terakhir dari Instagram Pak. Untuk DPU, apakah ada wewenang untuk membangun jalur sepeda supaya warga Bandung ini semakin merasa aman dan tertata dalam bersepeda Pak? Nah, kebetulan untuk kalau jalur sepeda yang menggunakan yang menggunakan marka itu kewenangannya di Dinas Perhubungan. Dan saya lihat setiap tahun ada pembangunan walaupun terbatas. Jadi dan teman-teman komunitas itu melakukan juga edukasi ya, jadi edukasi untuk road safety dan berbagi jalan. Jadi mudah-mudahan, dan sebenarnya peradaban yang paling bagus itu adalah berbagi jalan gitu. Jadi kalau kita mau dipisah secara fisik itu sebenarnya dalam tanda kutip ya itu mendekati primitif ya. Makin beradab sebenarnya makin pengertian yang dikedepankan gitu ya. Jadi prioritas yang dikedepankan. Sebetulnya di lalu lintas itu yang namanya pejalan kaki sama pesepeda itu kategorinya kategori pelaku lalu lintas rentan, dan itu harus prioritas. Jadi mestinya kendaraan bermotor itu yang harus mengalah gitu. Cuma di kita masih ada anggapan bahwa pengendara bermotor itulah yang prioritas gitu. Mereka yang mendapatkan hak istimewa. Di aturan kita sebenarnya nggak begitu. Yang betul tuh bahwa hierarki pertama itu adalah pejalan kaki, pesepeda, kemudian angkutan umum, angkutan barang, baru kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi itu sebenarnya prioritas terakhir. Ya. Tapi di kita menjadi kebalik ya di prakteknya gitu, di prakteknya. Di aturannya sebenarnya di prioritas terakhir gitu. Oke, Pak. Baik, terakhir. Mungkin boleh Pak Didi menyampaikan harapan dan pesan-pesan untuk wargi Bandung, Pak. Ya, oke. Harapannya kan kita berharap bahwa sebuah kota itu humanis gitu, nyaman ditinggali gitu. Makanya kalau kotanya bising, ya kita juga nggak nyaman. Kalau kotanya polutif, kita juga nggak nyaman gitu ya. Kalau kotanya rawan terhadap kecelakaan, kita juga nggak nyaman. Gitu. Dan sepeda adalah salah satu menunjang untuk mewujudkan kota yang humanis. Jadi saya berharap kalau belum terbiasa bersepeda, cobalah. Jadi dicoba dulu gitu. Kemudian kalau merasa capek, lanjutkan. Karena saya juga sama Pak. Dulu Kang, saya
waktu pertama-tama baru 1 kilo, padahal kantor tuh 8 kilo ya, 8 atau 10 ya. Baru 1 kilo dia udah capek. Pulang tuh udah ngebayangin jauh gitu ya. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu yang namanya 8 kilo tuh nggak kerasa gitu. Apalagi kalau kita memilih jalurnya jalur yang nyaman. Jadi saya tuh biasanya ke pemukiman masuk. Jadi pulang tuh asa nyantai we gitu. Berangkat asa nyantai gitu. Nah itu mungkin tipsnya, coba, mudah-mudahan jadi biasa. Baik, terima kasih Pak Didi sudah berbagi informasinya mengenai program kantornya Peda dan juga berbagi tips-tipsnya nih untuk mencoba agar menjadi terbiasa, Pak. Ya. Kang Wan. Ya, baik. Hatur nuhun Bapak. Dan untuk wargi Bandung yang memiliki inovasi bisa menghubungi kami di bandung.go.id via Instagram dan juga media sosial lainnya yang nantinya akan kami undang untuk membahas mengenai inovasinya di program Badami, Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Sekian untuk Badami episode ke-19. Sampai jumpa di Badami episode selanjutnya. Ya, sekarang